Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem dalam tubuh yang bekerja untuk memproses dan mengubah makanan serta menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, proses pencernaan pada manusia terbagi ke dalam 5 bagian, yakni 1. Proses pencernaan digesti, 2. Proses pencernaan mekanik, 3. Proses pencernaan kimiawi, 4. Proses penyerapan, 5. Proses penyingkiran atau pembuangan. Organ dalam sistem pencernaan manusia terbagi menjadi 2 kelompok, yakni diantaranya adalah saluran pencernaan, yang kedua ada organ pencernaan tambahan. Bagian-bagian sistem pencernaan manusia, yang pertama mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Faktanya proses pencernaan manusia dimulai bahkan sebelum proses menggigit. 2. Kerongkongan. Kerongkongan terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. 3. Lambung. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. 4. Usus halus. Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,20 meter yang berfungsi menyerap makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Yang kelima, pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Keenam, ada hati yang memiliki banyak fungsi, tetapi juga tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. 7. Kantong empedu. Kantong empedu berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari di usus kecil untuk membuat, menyerap, dan mencerna lemak. 8. Usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil rektum. Rektum adalah ruang luas 8 inch yang menghubungkan usus besar ke anus. Tugas rektum adalah menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal. Ada tinja yang harus dievakuasi dan memegang tinja sampai evakuasi terjadi. 10. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran sepanjang 2 inch atau 5,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sphincter anal atau internal dan eksternal. Proses pencernaan makanan dalam sistem pencernaan manusia. Proses berlangsungnya pencernaan makanan akan bermula dari mulut sebagai bagian terluar dari rangkaian proses pencernaan. Dari bagian inilah makanan atau minuman akan pertama kali masuk ke dalam tubuh. Di bagian ini pencernaan mekanik akan dilakukan dengan berlangsungnya proses mengunyah makanan menggunakan gigi, dan pencernaan kimiawi dalam waktu yang bersamaan mulai berlangsung menggunakan enzim amilase. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Srini tentang sistem pencernaan pada hewan. Baiklah, selanjutnya sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan pada hewan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama sistem pencernaan pada serangga, yang kedua sistem pencernaan pada cacing, yang ketiga sistem pencernaan pada ikan, yang keempat sistem pencernaan pada hewan mamalia, yang kelima sistem pencernaan pada amfibi, yang keenam sistem pencernaan pada reptil, yang ketujuh sistem pencernaan pada burung. Dan untuk pola sistem pencernaan pada hewan umumnya sama dengan manusia, yaitu terdiri dari mulut, faring, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Nah, yang pertama sistem pencernaan pada serangga. Untuk sistem pencernaan pada serangga dibedakan menjadi 3 bagian besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pencernaan atas atau depan, terdiri dari rongga mulut, faring, kerongkongan atau esofagus, tembolok, proventriculus atau lambung depan. Yang kedua, pencernaan tengah, terdiri dari gastrik, caecum, dan ventriculus. Yang ketiga, pencernaan bawah atau belakang, terdiri dari pilorus, ileum
dicerna oleh enzim, lalu masuk ke usus untuk diserap. Selanjutnya yang terakhir, sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Yang kedua yaitu sistem pencernaan pada cacing. Cacing tanah merupakan organisme perombak yang mampu mengubah sampah dan butiran tanah menjadi tanah subur. Untuk proses pencernaan pada cacing, yang pertama, makanan dan butiran tanah masuk ke mulut menuju faring. Makanan dari faring melalui kerongkongan akan dibasahi lendir kemudian masuk ke tembolok sebagai penyimpanan sementara. Tembolok makanan masuk ke empedal dan terjadi pencernaan secara mekanik. Selanjutnya masuk ke usus untuk diserap sari-sari makanannya. Akhirnya sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Yang ketiga ada sistem pencernaan pada ikan. Ikan memulai proses pencernaannya di mulut, lalu makanan dikunyah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke kerongkongan, selanjutnya makanan dilanjutkan ke lambung, kemudian dilanjutkan ke usus untuk diserap sari makanannya, dan sisa-sisa makanannya akan dikeluarkan oleh anus. Yang keempat yaitu sistem pencernaan pada hewan mamah biak. Hewan pemamah biak disebut juga hewan ruminansia. Hewan pemamah biak adalah hewan yang mengunyah kembali makanannya setelah ditelan. Salah satu contoh hewan pemamah biak adalah sapi. Untuk proses pencernaan hewan pemamah biak, yang pertama, makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut. Selanjutnya, makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen atau perut besar melalui kerongkongan. Makanan dicerna dengan bantuan bakteri lalu disimpan sementara di dalam rumen. Selanjutnya, saat beristirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah kembali. Selanjutnya, makanan yang telah dikunyah masuk ke retikulum atau perut jalak untuk mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Selanjutnya, makanan kemudian masuk ke dalam omasum atau perut kitab untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam abomasum atau perut masam untuk kembali dicerna. Sari-sari makanan kemudian diserap oleh usus halus. Sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Selanjutnya, yang kelima ada sistem pencernaan pada amfibi. Salah satu contoh hewan amfibi ialah katak. Sistem pencernaan katak meliputi rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus besar atau usus tebal, dan kloaka. Nah, untuk proses pencernaannya di sini yang pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut, kemudian melewati kerongkongan atau esofagus. Fungsi dari kerongkongan adalah sebagai pengantar makanan dari rongga mulut menuju lambung. Di lambung, makanan disimpan sebagai cadangan makanan. Lalu makanan masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sari makanannya yang dibantu oleh enzim. Setelah dari usus halus, makanan masuk ke usus besar untuk proses penyerapan air dan pembusukan makanan. Setelah seluruh proses selesai, sisa makanan akan keluar melalui kloaka. Yang terakhir yaitu sistem pencernaan pada burung. Salah satu contoh burung adalah burung merpati. Saluran pencernaan terdiri dari paruh, rongga mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, dan kloaka. Untuk proses pencernaan pada burung, yang pertama, di dalam rongga mulut burung tidak terdapat gigi sehingga makanan tidak dikunyah dan langsung masuk menuju kerongkongan. Dari kerongkongan, makanan akan disimpan sementara di tembolok. Tembolok berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Kemudian dari tembolok, makanan dilanjutkan menuju ke lambung. Di sini ada penjelasan untuk empedal. Empedal adalah organ pada kelompok aves yang berdinding dan berotot tebal yang berfungsi untuk melumatkan makanan. Kemudian dari lambung, makanan akan berlanjut ke usus. Kemudian dari usus, makanan atau sari-sari makanan diserap dan sisa-sisa makanan yang tidak digunakan akan dikeluarkan melalui lubang yang bernama kloaka. Materi selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada tumbuhan.
Pada tumbuhan tidak mempunyai sistem pencernaan khusus, tetapi untuk tumbuhan tingkat tinggi mengalami proses pencernaan yaitu di dalam sel atau intrasel. Dalam proses pencernaan makanan yang akan disimpan terlebih dahulu dicerna agar dapat berupa larutan yang dengan mudah beredar di seluruh tubuh. Untuk membantu proses pencernaan, tumbuhan dapat menghasilkan enzim yaitu lipase, di mana enzim tersebut dapat mengubah lemak untuk menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase dapat mengubah bentuk amilum untuk menjadi gula. Protase mengubah protein untuk asam amino. Ada dua macam pencernaan intraseluler. Pencernaan heterofag melibatkan pemecahan benda di luar sel, sedangkan autofag pencernaan intraseluler melibatkan mengkonsumsi komponen dari dalam sel. Hal ini dapat terjadi ketika sel kelaparan dan dapat menyebabkan lisis, juga dikenal sebagai kematian sel. Jika sel mencerna terlalu banyak dan dari dirinya sendiri sambil mencari energi untuk berfungsi, sel juga dapat diprogramkan untuk memulai mencerna diri ketika mereka telah hidup lebih lama dari kegunaannya atau ketika mereka terinfeksi dengan patogen. Bagaimana sistem pencernaan bekerja pada tumbuhan? Sistem pencernaan organisme segera memulai memecah makanan untuk melepaskan nutrisi. Sistem pencernaan terkecil dapat ditemukan dalam organisme terdiri dari beberapa sel. Sistem di mana sel-sel khusus mengelilingi rongga pencernaan mendapatkan pekerjaan yang dilakukan sel-sel mendapatkan nutrisi yang sel-sel lain dalam organisme dapat digunakan untuk proses yang membuat organisme hidup. Proses pencernaan intraseluler, bahan bisa masuk sel dengan 4 cara yang berbeda.